Anggota-anggota tersebut itu di dalam kegiatan atau aktivitas sebagai seorang pelaku UMKM tersebut. Masalah apa yang dihadapi? Nah, nanti kita usahakan untuk menjembatani ataupun mendapatkan orang-orang yang ya mungkin kalau kita mempunyai bahasa, kita mempunyai call gitu ya, kita bisa pinjam semua pelaku-pelaku yang berkeinginan untuk mendengarkan yang diperlukan untuk diberikan sosialisasi dan kita jalankan gitu. Jadi sekali lagi itu visi misi kita arah ke sana, bukan hanya kita membiayai, sekarang membiayai, kita tagih, kemudian kalau nggak mau bayar kita akan kejar gitu, bukan begitu ya. Platform Kontanku didirikan tersebut itu adalah untuk bagaimana mensukseskan sesuai dengan kita punya motonya kita, solusi sukses UMKM Indonesia. Jadi kalau kita udah bilang solusi sukses UMKM Indonesia, berarti kita janji sama OJK solusi. Kira-kira permasalahan apa yang muncul? Kemudian ini salah satunya adalah sertifikasi yang diberikan oleh AFI. AFI itu adalah Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia yang menaungi semua penyelenggara seluruh Indonesia. Ya, kita anggotanya sekarang ada 150-an. Salah satunya anggotanya adalah Kontanku atau platform Kontanku di bawah PAM Financial Technology ada di dalamnya. Kita menyandangnya solusi sukses Indonesia itu bukan moto yang gampang, betul kan? Pertama kita waktu setelah diberikan izin terdaftar masuk Balikpapan. Kenapa Balikpapan? Karena Balikpapan tersebut itu adalah basis bisnis daripada grup daripada Kontanku itu sendiri. Jadi ada di situ. Jadi kita masuk ke sana dan di sana kita ada perkenalan dengan kepala suku dinas. Kepala suku dinas. Kami juga membiayai banyak sekali UMKM di situ. Salah satu yang menjadi permasalahan yang kita, sehingga relaksasi terjadi. Nah inilah namanya bermitra antara kita dengan UMKM. Jadi kita bukan usaha penyelenggara yang ilegal yang melakukan penagihan dengan teror daripada anggota sebut itu adalah kalau ada keluhan-keluhan yang dari pelaku UMKM terhadap kita sudah mempunyai web kita itu bisa masuk ke info@kontanku.id atau bapak-bapak, ibu-ibu bisa datang ke kita untuk melakukan penyelesaian tanpa dipungut biaya apapun juga. Kota pengaduan lah. Ada kota pengaduan. Mohon maaf Pak, barangkali intinya aja ini seperti apa yang rekan-rekan kita pahami bahwa ini mohon maaf ya, saya potong. Yang rekan-rekan kita pahami bahwa pinjaman online itu biasanya ya seperti tadi apa yang Bapak paparkan. Nah, mungkin khawatir mereka seperti itu. Tadi sebenarnya sudah diulas sama Bapak. Kontanku tidak seperti itu. Tapi kalau boleh minta sekali lagi dijelaskan dengan bahasa yang sangat sederhana bahwa karena image atau tanggapan kami bahwa pinjaman online biasanya kalau kita pinjam satu hari nggak bayar, saudara kita ditelepon, teman kita ditelepon. Tadi sebenarnya udah Bapak sampaikan, sampai diumumin di medsos segala macam. Tadi Bapak ungkapkan Kontanku tidak seperti itu. Nah barangkali bisa diulang dengan bahasa singkat yang kami pahami, barangkali seperti itu Pak. Oke. Terima kasih Pak Hasan. Terima kasih. Begini, jadi ini bukan Kontanku atau platform Kontanku yang mempunyai disetujui izinnya oleh OJK. Itu harus tunduk dan patuh terhadap ketentuan dan peraturan OJK. Yang salah satunya itu adalah penagihan. Ya, penagihan tersebut itu ada tata caranya. Tadi yang saya mengatakan bahwa semua penagihan tersebut itu harus dilakukan oleh badan yang telah mendapat sertifikasi dari OJK, dari AFI. Sertifikasi tersebut itu di mana semua daripada
staf-staf yang ada di dalam itu yang terlibat di dalam penagihan itu dibina, diberikan penyuluhan tata cara penagihan harus bagaimana itu semua diatur sedemikian rupa sehingga tidak membuat resah. Masuk etika ya? Ya, etika dari para penagihan itu ditekankan sehingga tidak membuat resah daripada pelaku-pelaku UMKM. Ya, kalau yang tadi Pak Hasan mengatakan bahwa itu akan diteror sana sini, saya tadi ada singgung bahwa yang ilegal itu biasanya dia minta data semua daripada bapak-bapak ibu-ibu itu dimasukkan dalam database mereka. Sekali bapak-bapak ibu tidak membayarnya, langsung disebarkan ke seluruh keluarga, famili, rekan bisnis. Kalau misalnya masih juga nggak bisa membayar, kita tidak akan tidak akan teror. Tapi kita akan masukkan data-data bapak ibu ke OJK. Dampaknya kalau kita udah teruskan ke OJK, nanti bapak-bapak ibu-ibu suatu saat berhubungan dengan bank atau BPR atau yang lain ya, ini data-data bapak-bapak ibu-ibu ada di dalam rekaman jejak mereka. Ya, papan tersebut itu kita berusaha memberikan relaksasi. Kita berusaha melakukan restructure, istilahnya restrukturisasi. Kita menarik. Ya. Jadi izin untuk mengakhiri ini. Terima kasih. Mungkin akan dilanjutin oleh rekan kami. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Trisno Susanto untuk menyampaikan apa sih poin-poinnya. Jadi saya secara ringkas menjelaskan sama Bapak, itu macet di tengah jalan, diskusi. Kita sistemnya diskusi Pak, kendalanya apa? Nanti kita akan kasih solusi di situ, dan kita tidak ada yang namanya menyebarkan di media sosial, tidak ada yang menteror ke keluarga yang ada di nomor handphone tuh Pak Hasan. Ntar ketahuan sama bini 1, bini 2 kan bahaya itu. Itu yang bahaya, bini 1, bini 2 bisa tahu kan, bisa berabe urusannya ya Pak ya. Bukan dapur lagi ngebul, kompor meledak Pak ini ya. Mungkin itu aja sih Pak penjelasan anak. Mungkin ini sekarang selanjutnya adalah ketentuan pinjaman. Ketentuan pinjaman kita itu ada tenor 3. Jadi biaya administrasinya itu 5% dari jumlah pinjaman. Contoh pinjamannya 5 juta. Sorry deh, jangan kebanyakan. 3 juta. 3 juta berarti 5%-nya berapa tuh? Nyil, berapa 5%? Nggak bisa ngitung. Nah, segitu Pak. Potongannya sekian pokoknya. Nah, suku bunganya 3-5%. Kenapa ada angka 3-5? 3-5 itu adalah tergantung nilai kredibilitas Bapak atau Ibu. Jadi misalnya kalau Bapak masih punya utang di contoh di BPR, terus di koperasi, ketahuan nih sama kita nih, kedetek, nah bunganya kita tentuin. Itu namanya ada credit risk setting. Nanti kita itu di analisa kita. Oke, dari sini mungkin ada yang mau tanyain kenapa pelapornya ke 10 miliar gitu, ada yang mau nanya gitu sampai di sini. Ibu-ibu silakan. Ayo ada yang mau nanya Bu, Bapak ya Bapak. Ya, jawab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya atas nama Andi Samsudin dari Pasar Nasrullah. Yang saya akan tanyakan itu biaya administrasi itu 5% itu. Kayaknya kegedean gitu ya. Oh gitu. Dan juga bunganya itu 3,5%. 3 sampai 5. Oh iya. Maaf. Itu aja Pak. Ya, itu aja. Terima kasih banyak. Siap, Pak. Waalaikumsalam. Tetapi untuk unsur kehati-hatian itu memang perlu. Pertama, ketika orang siapapun ketika mensosialisasikan itu biasanya Pak berbeda pada saat kenyataan. Artinya mungkin Bapak pada saat ini bisa memberikan katakan pemaparan bahwa pada saat penagihan itu tidak akan terjadi hal-hal yang sangat merugikan para peminjam. Tetapi kadang-kadang pada situasi sulit, nah itu penagih bertindak lain Pak. Nah itu jaminannya apa? Ketika memang ada orang-orang Bapak yang nanti berbuat seperti itu. Kedua, untuk data, privasi data.
Artinya kerahasiaan data ini sejauh mana Pak? Tingkat kerahasiaannya. Meskipun Bapak tadi saya udah mencerna bahwa tidak akan dipublikasikan melalui media online itu sehingga orang-orang lain tahu, ya. Akan tetapi saya juga masih ada kekhawatiran tentang privasi data ini ketika memang ada permasalahan pada saat tingkat pengembaliannya. Yang ketiganya Pak, saya kira ini suku bunga ini yang jadi persoalan untuk para pedagang. Karena kalau 3-5% ini masih sangat terlalu tinggi bila dibandingkan dengan bank-bank konvensional yang ada, ya. Meskipun memang ada di sini tingkat kelebihannya itu tentang kemudahan yang tidak berbelit-belit barangkali dengan bank-bank konvensional yang ada, ya. Kemudian untuk tadi, karena memang kita di bawah OJK akan melakukan pinjaman itu, katakanlah di dalam survei ada nggak sistem bank checking pada saat mau melakukan pinjaman. Nah kalau ada, ini juga akan jadi tingkat persoalan yang ada. Karena apa? Biasanya para pedagang kadang-kadang ada yang tersangkut dengan hal-hal tersebut. Artinya Pak, mengapa demikian? Kalau mereka BI changing diterapkan pada saat mau melakukan transaksi peminjaman, nah ini bagi mereka yang punya persoalan dengan katakanlah tadi BI changing, mungkin dia akan 2 kali untuk berpikir mengajukan itu. Karena apa? Mengajukan pun ya mungkin akan terkena persyaratan tadi. Barangkali hanya itu dulu Pak untuk tingkat penagihan pada saat situasi sulit. Karena bagaimanapun Pak, sekarang ini yang jadi persoalan adalah lemahnya daya beli itu sendiri, ya. Terima kasih, itu aja. Terima kasih Bang. Ini Pak kapal itu Pak. Oper. Yang sangat bagus sekali, dan Pak Holik sepertinya sudah cukup pengalaman ya Pak ya, berhubungan dengan bank ya. Iya, gini Pak Holik, kalau Bapak pernah meminjam, Bapak mempunyai pengetahuan begitu, ini luar biasa Pak. Karena ini adalah bukan pemikiran orang yang umum, ya. Ini pemikiran orang yang sudah mempunyai jam terbang dengan bank ataupun punya lembaga keuangan lainnya. Pak Holik begini, mengenai data privasi itu semua telah diatur oleh ketentuan dan peraturan daripada OJK. Semua penyelenggara yang ada, mereka itu tidak boleh melakukan pelanggaran terhadap data privasi. Bahkan kalau misal data pribadi Bapak itu masuk ke tempat kita, itu kita sudah harus input, maksudnya ke dalam database kita, dan database kita itu dilakukan audit. Kalau Bapak mengetahui ada semacam SNK itu audit mengenai teknologi ya, sistem manajemen informasi, itu mereka itu melakukan audit, dan bagi penyelenggara yang tidak lolos itu tidak diperkenakan oleh OJK untuk beroperasi. Nah, data Bapak itu terekam atau masuk dalam database kita. Setiap orang yang akan mengeluarkan atau mengambil data Bapak itu harus disetujui oleh lapisan atasnya. Seperti misalnya saya kan direktur di situ. Itu tanpa persetujuan saya tidak boleh ada orang yang bisa mengakses dan mengambilnya. Bahkan kalau kita akan menggunakan data Bapak, kita harus suratin Bapak, minta izin ke Bapak. Kecuali data Bapak tersebut diminta oleh OJK. Kalau diminta oleh OJK atau OJK tersebut itu mereka mempunyai hak untuk akses ke dalamnya. Itu kita tidak bisa melarangnya, gitu kan? Jadi Pak Holik nyaman kan dengan ini kan? Nah, ini semua penyelenggara yang legal Pak ya. Kalau penyelenggara yang ilegal yang dibawa tidak dibawa pengawasan OJK, kemungkinan data Bapak tersebut itu tersebar luas, itu sangat memungkinkan itu terjadi. Dan itu salah satu cara mereka untuk artinya keberhasilan mereka untuk menagih dari pelaku UMKM. Ya. Kemudian hal yang menyangkut mengenai BI checking, di ruang penyelenggara itu saling membagi data, dan data tersebut itu sudah
jutaan Pak, jutaan banyaknya. Kalau misalnya kita memberikan pinjaman kepada si pelaku UMKM tersebut itu, kita lakukan akses atau kita masuk ke dalam namanya FDC ya, pusat data center mereka. Itu kita akan melihat, oh ini pelaku ini sudah berhubungan dengan siapa saja. Kalau semakin banyak pelaku itu melakukan hubungan dengan penyelenggara yang lain, itu riskan bagi kita Pak. Bisa-bisa gali lubang tutup lubang. Dan pernah kita dikasih tahu oleh AFI, asosiasi kita, ada pernah satu pelaku, suatu data center, inilah salah satu acuan kita untuk memberikan pinjaman yang lebih aman kepada bapak-bapak, ibu-ibu. Jika bapak-bapak, ibu-ibu tersebut itu di mana semua semua pinjaman tersebut itu berjalan ya sedikit nggak lancar, itu kan ada judgement, ada penilaian dari kita, betul kan Pak? Kenapa ini? Sering ada terjadi di BCK, kalau Bapak tahu, kalau Bapak berhubungan dengan bank, kadang-kadang kita dibebani ini biaya kredit card misalnya, terus kita malas membayarnya. Nah, pihak bank nggak mau hapus. Nah, biaya itu semua akan diakumulasikan sebagai data yang akan memberikan penilaian kita memberikan kredit tersebut atau tidak. Itu semuanya. Nah, mengenai bunga yang begitu yang Bapak khawatirkan itu tidak usah khawatir Pak. Kalau misalnya memang Bapak bagus, layak dibiayai, ini kita bisa adjust gitu loh, bisa menyesuaikan bunganya tersebut maupun dengan biaya administrasinya itu semua. Ini adalah untuk paparan kita. Ya. Ada yang saya bisa sampaikan, banyak pelaku UMKM tersebut itu yang kecil-kecil yang tidak terlayani oleh bank, banyak daripada mereka tersebut itu tidak dikasih bunga, pemberitahuan bunga. Ini aja nih. Ini bagaimana nih kalau rekan-rekan mau butuh? Gimana caranya? Terus kita dapatnya berapa? Nanti teknis yang lainnya seperti apa? Barangkali kesimpulan dari rekan-rekan seperti itu. Nah, sebelumnya mungkin yang lain lagi ada? Ayo. Jadi untuk masalah saya tanya ini bunga sifatnya flat atau menurun? Nah, ini ada jelas ya. Atau jangan-jangan majemuk? Kalau ini maaf nih Pak ya, boleh. Biasanya bunga yang flat ini menjebak walaupun 1% tapi flat. Karena kita, ya sebenarnya naik. Bisa tunggu. Iya, tunggu. Kalau bunga menurun, kita setoran udah masuk sesuai dengan saldo terakhir, bolehlah 35%. Tapi kalau flat, ampun itu gede itu. Yang lain aja, ibu-ibu, neng, teteh. Iya tadi tuh kan, nanya naon tadi nanya. Kita ke bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, itu paling penting karena kendalanya usaha itu minjem ke bank adalah jaminan. Ya betul. Oke. Yang kedua pertanyaannya adalah bunganya flat apa nanti naik tiba-tiba bengkak? Yang menurut kalau kita tuh flat. Kita nggak pakai bunga yang kooperatif yang menurun. Gitu. Kalau hitungan menurun sama sih Pak. Hitungannya juga sama aja. Samanya itu buka kurung utang. Nggak bercanda. Nggak maksud saya itu penyelesaiannya tetap di flat kayak leasing motor sistemnya kayak gitu. Jadi sistemnya kayak sampai leasing motor. Nah, oke. Untuk persyaratan. Nih, ada bertanya persyaratan. Syarat pinjaman minimal usia 21. Mohon maaf nih, Bapak, Ibu. Ini di bawah 50 tahun semua. Iya. Ya, anak bisa. Nah, ini Bu. Nah, jadi dari barusan tambahan dari di atas 50 tahun itu masih bisa, tapi dengan asuransi. Nanti dikasih asuransi sama Bapak, asuransi Jadi masih jiwa. bisa di atas 50 dengan asuransi, oke. Bunga biasanya ya. Iya. Nah, makanya Pak, kalau macet di hari pertama udah